Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 17b Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chion, Wat Yanasangwararam, Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Suryameta. Editor Willy Siana Suryameta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato, copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 17b ini, saya akan menyelesaikan membaca bagian 17 Umat Awam Asal Malaysia 5 November 2015 dengan melanjutkan mulai dari pertanyaan umat awam pria. Apakah dia mengalami rasa sakit dikarenakan perpisahan dengan tubuh atau dikarenakan anggota keluarga lain yang merasa sedih? Tan Ajahn, tidak. Itu menyakitkan karena kamu tidak mau mati. Keinginanmu untuk tidak mau mati menyebabkan rasa sakit. Jika kamu tidak memiliki keinginan, jika kamu bersedia untuk mati, maka tidak ada rasa sakit. Persis seperti ketika kamu menyerahkan uangmu secara ikhlas. Kamu tidak merasa sakit, kamu merasa bahagia. Tetapi, jika kamu dipaksa untuk memberikan uangmu, maka itu akan menyakitkan bagimu. Tubuh adalah seperti uang bagimu. Mengerti? Jadi, pandanglah tubuhmu sebagai dana. Ketika tiba waktunya untuk melepaskan tubuh, saya akan menyerahkan tubuh ini sebagai dana. Mayoritas dari rasa sakit itu adalah penderitaan mental. Rasa sakit fisik sangatlah minim. Seperti ketika seorang dokter memberitahumu bahwa dia akan memberimu suntikan. Dengan mendengarnya, itu sudah membuat rasa sakit mental karena kamu tidak mau disuntik dengan jarum. Tetapi ketika kamu betul-betul mendapat suntikan, rasa sakit fisiknya sangatlah minim. Umat awam pria. Ketika seseorang mati, kesadaran akan meninggalkan tubuh dan dia akan menjadi hantu. Apakah hantu memiliki kesadaran? Tan Ajahn, kesadaran adalah hantu, hantu adalah kesadaran. Pikiran, roh, hantu, dan kesadaran adalah hal yang sama. Bagian non-fisik yang memiliki tubuh ini. Karena perbedaan budaya, kita menyebut pikiran dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua sama. Pikiran adalah bagian non-fisik dari kamu. Ia yang menyuruhmu apa yang harus dilakukan. Majikan dari tubuh.
Ia yang mengarahkan tubuh untuk melakukan ini atau melakukan itu. Ia yang berpikir, ia yang mengetahui. Inilah yang disebut roh, pikiran, atau hantu. Ketika ia meninggalkan tubuh, kita menyebutnya sebagai hantu. Ketika ia memiliki sebuah tubuh yang baru, kita menyebutnya pikiran. Tetapi itu semua hal yang sama. Pikiran tidak mati. Ketika tidak ada tubuh, pikiran dapat ada sebagai hantu yang baik atau hantu yang buruk. Jika kamu melakukan kama baik, maka pikiran ada sebagai hantu yang baik, yang disebut sebagai Dewata atau Brahma. Ini semua adalah hantu yang baik, karena mereka melakukan kama baik, memiliki belas kasih dan cinta kasih. Mereka tidak menyakiti makhluk lain. Namun, jika kamu melakukan kama buruk, seperti jika kamu membunuh, mencuri, atau menipu, kamu menjadi hantu yang buruk, hantu neraka, hantu kelaparan, atau kamu menjadi seekor binatang. Itu bergantung pada apa yang kamu lakukan dalam kehidupan ini, yang mengindikasikan jenis hantu apa kamu jadinya, hantu baik atau hantu buruk. Ketika kamu sudah melunasi kama baik atau burukmu, maka kamu memperoleh sebuah tubuh baru dan menjadi seorang manusia kembali. Siklus ini senantiasa berjalan seperti ini, sampai kamu bertemu Buddha yang mengatakan bahwa jika kamu mau menghentikan siklus ini, kamu harus bermeditasi dan menyingkirkan semua kekotoran batinmu. Umat awam wanita. Begitu kita memperoleh samadhi, kita dapat kemudian masuk ke dalam penyelidikan. Tan Ajan. Kamu menyelidiki setelah kamu keluar dari samadhi, bukan ketika kamu berada dalam samadhi. Karena ketika kamu berada dalam samadhi, kamu seperti sedang mengecas baterai, mengecas atau menguatkan pikiranmu untuk berdiam dalam upeknkha. Kamu mau pikiranmu tetap tenang dan damai dan tidak bereaksi selama mungkin. Kemudian, kamu dapat menggunakan kondisi ini untuk menyelidiki dan menyingkirkan kekotoran batinmu. Jangan hiraukan apapun yang muncul. Abaikan saja itu. Cukup mengetahuinya. Dan cobalah untuk memaku pikiranmu agar sekedar menyadarinya. Umat awam wanita. Saya mau bertanya tentang penyelidikan. Dapatkah Tan Ajan menguraikannya? Tan Ajan. Setelah kamu keluar dari samadhi, pikiranmu jernih dan tenang, sehingga pikiran siap untuk melihat kebenaran dari tubuh, kebenaran tentang segala hal yang pikiranmu lekati. Sebagai contoh, jika kamu melekat pada uang, maka kamu harus menyelidiki sifat dari uang, bahwa uang tidaklah kekal, dan uang dapat menyebabkan rasa sakit untukmu ketika kamu kehilangan uang. Jika kamu tidak mau memiliki perasaan menyakitkan sama sekali, maka kamu seharusnya tidak melekat pada uangmu. Kamu dapat memiliki uang, tetapi kamu tahu bahwa suatu hari kamu akan terpisah dari uang kamu. Jika kamu tidak berpikir seperti ini, kamu akan melekati uangmu. Kamu tidak mau kehilangannya, dan ketika tiba waktunya, kamu harus kehilangan uangmu, kamu akan merasa sangat sakit. Inilah yang kamu harus lakukan. Kamu harus menyelidiki hal-hal yang kamu lekati. Ketika kamu melekati sesuatu, kamu akan memiliki keinginan untuk membuatnya senantiasa tinggal bersamamu. Tetapi, tidak ada satupun yang akan senantiasa tinggal bersamamu. Kamu harus mengajari pikiran bahwa segala hal yang kamu miliki, suatu hari, cepat atau lambat, kamu akan harus kehilangannya.
Begitu kamu terus mengajari pikiran dengan cara ini, kamu akan memandang hal-hal dengan cara yang berbeda. Jika kamu tidak berpikir dengan cara ini, kamu akan berpikir bahwa segala hal akan tinggal bersamamu selamanya, tidak akan pernah berpisah darimu. Tetapi ketika perpisahan tiba-tiba terjadi, kamu tidak akan pernah mampu untuk menghentikan pikiranmu agar tidak tersakiti. Jika kamu terus memikirkan ini berulang kali sampai kamu tidak lupa, kamu akan mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang pasti akan terjadi ketika perpisahan terjadi. Inilah tujuan dari menyelidiki atau merenungkan sifat sejati hal-hal, untuk menyingkirkan kebodohan batinmu bahwa segala hal akan berlangsung seperti ini selamanya. Segala hal akan baik dan lancar, dan jika sesuatu tidak berjalan lancar, kamu bisa selalu meminta berkah. Namun, tidak ada hal yang akan menjadi seperti yang kamu pikirkan, karena suatu hari segala hal akan lenyap. Kamu menyelidiki segala hal yang kamu cintai, segala hal yang kamu lekati, seperti ayahmu, ibumu, dan terutama anak-anakmu. Kamu tidak terlalu melekat pada ayahmu atau ibumu, karena kamu mengetahui bahwa mereka lanjut usia dan mereka akan mati. Tetapi melihat anak-anakmu meninggal di depan matamu sangatlah meremukkan hati. Meski demikian, kamu harus menerima bahwa tidak seorang pun dapat memprediksi siapa yang akan mati lebih dahulu atau mati belakangan. Inilah anicca, anatta. Kamu tidak dapat mengendalikan hal-hal dan apa saja dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja. Teruslah berpikir seperti ini, maka kamu dapat mempersiapkan pikiranmu untuk menghadapi kebenaran tersebut ketika itu terjadi, dan tidak bereaksi terhadapnya dengan cara yang meremukkan hati. Ketika Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia pada yang mulia Anya Kondanya, beliau memahami bahwa apapun yang muncul akan harus lenyap, berhenti. Segala hal, tubuh, uang, orang-orang, hal-hal, datang dan pergi, muncul dan berhenti. Sehingga ketika dia memahami ini, dia tidak terpengaruh dengan lenyapnya hal-hal atau orang-orang, karena pikirannya dapat menerimanya, karena tidak ada cara lain. Kamu tidak dapat menghentikannya agar tidak terjadi, dan untuk menjadi terluka karenanya adalah sebuah kebodohan. Orang-orang menangis ketika mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tetapi, apakah dengan menangis bisa membantu membawa mereka kembali? Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan pikiran agar tidak patah hati. Karena mereka melekat pada orang-orang itu. Mereka mau yang telah meninggal untuk datang kembali, dan ini akan menyebabkan mereka patah hati. Jika kamu tahu bahwa kamu akan kehilangan mereka, dan kamu telah mempersiapkan dirimu untuk itu, ketika itu terjadi, kamu tidak merasa buruk. Kamu tidak akan patah hati. Itulah alasan mengapa kamu harus merenungkan anicca, dukkha, anatta, bahwa ketiga ciri ini ada dalam segala hal, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, manusia atau binatang, benda-benda seperti pakaianmu, dan segala benda lainnya. Mereka datang dan pergi. Ketika kamu tahu sebelumnya, dan ketika mereka pergi, kamu tidak merasa buruk, karena kamu siap menghadapi lenyapnya mereka. Kamu hanya dapat melakukan penyelidikan ini untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian pikiranmu akan kehilangan kejernihan dan ketenangannya. Kamu mau berpikir menuju arah yang bertentangan. Ketika itu terjadi, kamu seharusnya menghentikan penyelidikanmu dan kembali ke dalam samadhi
untuk memperbarui kejernihan dan ketenangan pikiranmu itu, supaya kamu dapat kembali dan melihat kebenaran lagi. Jika pikiranmu tidaklah jernih atau tenang, pikiran itu ditutupi dengan keinginan-keinginan. Pikiran tidak mau berpikir tentang kehilangan uang, kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Ketika kamu memiliki kebodohan batin, sekedar berpikir tentang kehilangan hal-hal atau orang-orang, itu menyakitkanmu. Ketika kamu memiliki keinginan, sekedar pemikiran tentang kehilangan sesuatu akan menyakitimu. Bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Ketika kamu merasa tersakiti saat melakukan penyelidikanmu, maka kamu seharusnya berhenti. Kamu seharusnya kembali ke samadhi kamu untuk menenangkan dan menjernihkan pikiranmu kembali dari kebodohan batin. Setelah itu, kamu masuk ke dalam penyelidikanmu lagi. Teruslah melakukan itu sampai pikiranmu dapat menerima kebenaran. Begitu kamu dapat menerima kebenaran, kamu tidak harus menyelidiki lagi. Jika kamu mengetahui bahwa kamu akan kehilangan putramu atau putrimu hari ini, dan kamu tidak akan menangis, kamu tidak akan merasa sedih, maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki. Umat awam, wanita. Ketika saya memperoleh sebuah jawaban atas pertanyaan saya, apakah itu datang dari pikiran yang mengetahui dan bukan dari pikiran yang berpikir? Tan Ajahn, tidak. Itu dari informasi yang kamu telah pelajari di masa lalu. Ceramah-ceramah Dhamma yang kamu pernah dengar sebelumnya. Jika kamu mengajukan pertanyaan dan tidak ada jawaban yang keluar, maka kamu harus mencari jawaban tersebut. Itu artinya kamu tidak memiliki jawaban yang tersimpan di dalam memori kamu. Jadi, kamu harus meningkatkan pengetahuanmu dengan merenungkan sifat tidak kekal dari hal-hal, sifat penderitaan dari hal-hal, sifat tanpa diri dari hal-hal, dan ini akan menjadi jawaban atas segala pertanyaanmu. Umat awam, wanita. Saya tidak dapat memahami dengan baik bab terakhir dari buku Luangta, yakni tentang cinta. Tan Ajahn, kamu harus melalui tubuhmu terlebih dahulu. Saat ini, kemelekatanmu terhadap tubuhmu memblokir persepsimu tentang kemelekatanmu terhadap cipta kamu. Pertama-tama, kamu harus menyingkirkan kemelekatanmu terhadap tubuhmu sebelum kamu dapat melihat cinta dan kemelekatanmu terhadapnya. Itu seperti sebuah pisang, yang mana kamu harus mengupas kulitnya terlebih dahulu sebelum kamu dapat melihat dagingnya. Kamu harus menyingkirkan kemelekatan terhadap tubuhmu, dan begitu kamu sudah melewati level tersebut, maka kamu dapat memahami kemelekatanmu terhadap cipta. Kamu harus melihatnya dari sudut pandang praktek. Sekedar memikirkannya sekarang tidaklah mungkin. Karena kamu sedari awal tidak melihat cipta. Kamu harus memiliki samadhi untuk mampu melihat cipta. Meski demikian, kamu masih tidak dapat memahami sifat dari cipta jika kamu masih memiliki masalah-masalah dengan tubuhmu. Jadi, pertama-tama, kamu harus menyingkirkan masalahmu dengan tubuhmu. Dan begitu kamu tidak mempunyai masalah dengan tubuhmu, maka kamu dapat melihat masalah terkait cipta kamu. 3 level pertama dari pencerahan berurusan dengan tubuh. Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami harus menyelidiki tubuh untuk menyingkirkan kemelekatan terhadap tubuh. Begitu mereka telah menyingkirkan tubuh, maka mereka akan berhadapan tatap muka dengan pikiran. Tidaklah penting untuk diketahui sekarang. Sekarang yang penting bagimu adalah menyingkirkan kemelekatanmu terhadap tubuhmu. Kamu juga harus menyingkirkan kemelekatanmu pada nafsu seksual terhadap tubuh. Itulah alasan
Mengapa kamu harus menyelidiki asubha? Setelah kamu melewati penyelidikan terhadap rasa sakit dan kematian dari tubuh, level berikutnya adalah menyelidiki sifat asubha dari tubuh, agar kamu dapat menyingkirkan nafsu seksualmu. Begitu kamu menyingkirkan nafsu seksualmu, maka tidak ada lagi yang kamu harus lakukan dengan tubuh. Begitu kamu melihat tubuh sebagai asubha, jelek, memuakan, dan menjijikan, kamu tidak akan memiliki keinginan sama sekali untuk tubuhmu atau tubuh-tubuh orang lain, tubuh suamimu atau tubuh istrimu. Umat awam wanita. Ketika saya mulai melihat 32 bagian, saya dapat membayangkan tubuh saya kotor. Tan Ajan. Kamu seharusnya menggunakan ini untuk menghentikan nafsu seksualmu ketika nafsu seksual itu muncul. Inilah alat untuk melawan nafsu seksualmu. Terkadang, ketika kamu tidak memiliki nafsu seksual, kamu mungkin harus membangkitkannya agar kamu dapat menguji pengetahuan asubha kamu. Apakah kamu dapat menyingkirkan nafsu seksual itu atau tidak? Kamu harus mengujinya, bukan? Karena kamu tidak tahu apakah nafsu seksual itu berhenti secara permanen atau tidak, karena kamu belum menggunakan pengetahuanmu ketika nafsu seksual itu muncul. Kamu dapat memikirkan seseorang yang dengannya kamu ingin berhubungan seksual, dan ketika kamu memiliki nafsu seksual terhadap orang itu, maka kamu lihat apakah kamu dapat menggunakan asubha yang kamu pikir kamu telah kembangkan. Apakah kamu dapat menghentikan nafsumu atau tidak? Begitu kamu tahu bagaimana cara menggunakan asubha, kamu tidak akan takut terhadap nafsu seksualmu lagi. Karena kapanpun itu muncul, kamu selalu dapat menyingkirkannya. Terkadang, ketika kamu menyelidiki asubha, kamu sedang memblokir nafsu seksual untuk muncul. Tetapi, kamu masih belum menyingkirkan nafsu seksual tersebut. Tetapi, kamu mungkin berpikir bahwa kamu sudah menyingkirkannya. Luangta mengatakan bahwa ketika kamu berpikir kamu tidak memiliki nafsu seksual apapun, kamu harus membuktikannya kepada dirimu sendiri. Sehingga kamu harus membangkitkan nafsu seksual tersebut dan lihat apakah kamu dapat menggunakan perenungan asubha kamu untuk menyingkirkannya. Luangta mengatakan, asubha dan subha bukanlah di luar, melainkan di dalam pikiranmu. Ketika kamu berpikir subha, kamu dapat membuat keinginan itu muncul. Dan ketika kamu berpikir asubha, kamu juga dapat menghentikan keinginanmu. Kebanyakan praktisi dapat tertipu, karena ketika mereka merenungkan asubha, mereka sekedar memblokir nafsu seksual, mencegah nafsu seksual itu muncul, tetapi kamu tidak tahu apakah kamu sudah sepenuhnya menyingkirkannya. Satu-satunya hal untuk membuktikannya adalah untuk membiarkannya muncul dan memotongnya. Umat awam wanita. Suatu hari, ketika saya berjalan di taman, saya seperti melihat darah yang mengalir keluar dari punggung seseorang, sehingga saya tidak berani melihat orang itu, dan saya berjalan pulang, dan tidak berani untuk jalan ke taman tersebut lagi. Mengapa ini terjadi? Tan Ajan. Karena pikiranmu masih memiliki kebencian terhadap asubha. Pikiranmu tidaklah cukup kuat. Kamu tidak memiliki samadhi yang kuat. Jika kamu memiliki samadhi yang kuat, maka pikiranmu tidak akan bereaksi terhadap apapun yang kamu lihat. Tidak peduli seberapa buruknya hal tersebut. Jadi, kamu harus mengembangkan perhatian yang kuat. Samadhi yang kuat dalam rangka untuk memperhatikan asubha. Kamu harus memperhatikan sebuah mayat, membedahnya, dan melihat semua organ di bawah kulit. Jika kamu tidak memiliki samadhi yang kuat, terkadang kamu mungkin pingsan. Setiap tahun, biku-biku baru di sini akan pergi ke rumah sakit untuk melihat pembedahan tubuh, dan salah satu biku pingsan
ketika dia melihat tubuh tersebut, karena dia tidak memiliki samadhi. Itulah alasan mengapa ketika kamu mau melihat sesuatu yang kuat seperti asubha atau mayat, kamu perlu memiliki samadhi. Jika tidak, kamu tidak akan mampu melihatnya karena kebencianmu sangatlah kuat. Kebencianmu adalah sebuah kekotoran batin, wibawa tanha. Kamu tidak mau melihat hal-hal yang tidak kamu suka. Kekotoran batinmu mencegahmu agar tidak melihatnya, sehingga kamu perlu lebih banyak samadhi. Umat awam, wanita. Dalam meditasi saya, ketika saya sendirian, pikiran berbicara kepada saya, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tan ajan, itu adalah sangkara kamu, pemikiran-pemikiranmu. Itu sekedar pikiran yang sedang bermain tipu muslihat denganmu. Itu saja. Terkadang ada dua orang yang sedang berpikir dan saling bertentangan satu sama lain. Yang satu adalah dhamma dan yang lain adalah kekotoran batin. Mereka semua adalah sama, sangkara. Ketika pikiran berpikir dalam satu arah, itu menjadi satu orang. Ketika pikiran berpikir dalam arah yang lain, itu menjadi orang lain. Tetapi mereka semua sama. Itu datang dari sumber yang sama, sangkara. Kamu sekedar memberitahu dirimu bahwa mereka adalah anicca, dukkha, anatta. Sangkara anicca, sangkara dukkha, sangkara anatta. Terkadang kamu bisa mengendalikannya. Terkadang kamu tidak bisa. Ini bukanlah masalah jika kamu membiarkannya sendiri dan tidak bereaksi terhadapnya. Tetapi masalahnya adalah kamu bereaksi terhadapnya. Kamu tidak memiliki cukup pengetahuan. Itulah alasan mengapa kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan itulah mengapa kamu perlu lebih banyak dhamma. Apa yang ada di dalammu adalah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi, ketika kamu masuk ke dalam, ketika kamu melihat sesuatu yang baru, kamu tidak tahu apa yang kamu harus lakukan terhadapnya. Kamu terbiasa bereaksi terhadap hal-hal. Jadi, ketika kamu melihat hal-hal yang kamu suka, kamu bereaksi secara positif. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu tidak suka, kamu bereaksi secara negatif. Namun, cara yang benar untuk menghadapinya adalah dengan tidak bereaksi terhadapnya, tetapi sekedar mengetahuinya, sekedar menyadarinya. Sekedar mengetahui bahwa apapun itu datang dan pergi, dan kamu tidak dapat mengendalikannya. Jika kamu mau mengendalikannya, kamu menjadi tidak bahagia. Umat awam, wanita. Buku Tan Ajan sangatlah mudah untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Tan Ajan. Kebenaran sangatlah sederhana, tetapi kebodohan batin kita membuatnya menjadi rumit. Kamu perlu melakukan lebih banyak praktek dan mendengarkan dhamma untuk memperoleh kebijaksanaan yang kamu dapat gunakan dalam praktekmu. Kamu harus membawa kebijaksanaan luangta ke dalam hatimu. Saat ini, kebijaksanaan itu hanya masuk ke dalam memori kamu yang terkadang akan segera menghilang. Tetapi, jika kamu membawanya ke dalam hatimu, itu menjadi kebijaksanaan. Kemudian, itu akan selalu ada di sana dan kamu akan selalu memiliki luangta bersamamu di sepanjang waktu. Saya hanyalah seorang penerjemah, orang tengah yang menyampaikan pesan. Umat awam, wanita. Ketika saya menghadiri upacara kematian luangta, seorang perempuan memberitahu saya bahwa tidak ada lagi luangta, tidak ada lagi ceramah. Tan Ajan. Saya menerjemahkannya bertahun-tahun yang lalu, pada 1979. Ceramahnya ditujukan untuk para biku. Saya melakukannya karena ketika luangta memberikan ceramah dhamma, ada beberapa biku barat yang mendengarkan,
Dan setelah Luangta memberikan ceramah sekitar 40 atau 50 menit, kemudian tanpanya akan meringkas ceramah tersebut selama sekitar 10 menit. Jadi, saya merasa banyak hal yang hilang dalam ringkasan tersebut, sehingga saya meminta tanpanya rekamannya. Saya memutar rekaman versi bahasa Thai tersebut pada sebuah alat perekam suara, dan kemudian mematikannya. Dan saya menerjemahkan secara lisan dan merekamnya pada alat perekam suara yang lain. Lebih mudah dengan cara itu, dan ketika saya selesai menerjemahkannya, saya memberikannya kepada seorang biku Inggris untuk mengetiknya. Dan ketika dia selesai mengetiknya, saya membacakannya ulang kembali. Versi yang kamu dengar adalah versi yang telah dikoreksi secara tata bahasa, dan saya membacakannya dan merekamnya kembali. Sehingga mungkin rekamannya tidak terdengar sebaik seperti mengatakannya langsung dari hati. Saya menerjemahkannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi itu tidak pernah digunakan karena Luangta masih hidup pada waktu itu. Baru sekarang orang-orang mulai mendengarkannya. Pada awalnya saya merasa kecewa karena setelah saya menerjemahkannya, saya pikir orang-orang akan mendengarkannya. Tetapi tidak seorang pun yang benar-benar mendengarkannya. Baru sekarang, ketika Luangta sudah tidak lagi ada, orang-orang mulai menghargainya. Semoga kamu semua maju di dalam jalan menuju Nibbana dalam kehidupan ini. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto dari Tan Ajahn Suchat Abhijato. Demikianlah, selesai sudah saya membacakan bagian 17 Umat Awam Asal Malaysia 5 November 2015. Pada video part berikutnya, video part 18, saya akan membacakan bagian 18 Umat Awam Asal Amerika Serikat 17 November 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang